Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak semua yang Bapak muliakan dan Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Khalifah Bani Umayyah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Anak-anak Ustadz sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap selalu bersemangat dalam proses pembelajaran. Meskipun kita belajar di tengah masa pandemi dan melakukan pembelajaran via daring atau jalan jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang Khalifah Bani Umayyah. Nah, ini dia. Kita tahu bahwasanya setelah kepemimpinan masa Khalifah Ar-Rasyidin, yakni 4 khalifah yang dipilih oleh Rasulullah yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah yang terpilih dan dijamin masuk surga, maka dilanjutkan dengan berdirinya suatu pemerintahan yang menjadi pemerintahan pertama yang berdaulat dalam dunia peradaban Islam, yakni Khalifah Bani Umayyah. Nah, kita bisa lihat ada beberapa peta konsep yang harus kita pahami, bahwasanya Daulah Bani Umayyah ini berdiri selama kurang lebih 92 tahun, yang mana khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kita harus tahu bahwasanya para khalifah yang memimpin Daulah Bani Umayyah ini memiliki berbagai macam perkembangan yang ia berikan terhadap perkembangan dunia Islam, yakni membangun peradaban Islam terbesar pada masanya, yakni memperluas kekuasaan Islam yang ke daerah Persia, Bizantium, Andalusia, serta dalam hal pengetahuan dia yakni menyempurnakan kitab-kitab ilmu hadis sebagai landasan dasar umat Islam dalam berijtihad, dan serta mendirikan departemen administrasi serta lembaga-lembaga kepemerintahan yang mendukung berjalannya suatu negara atau daulah ini. Nah, dari beberapa hal tersebut kita harus mengetahui beberapa orang tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam khalifah yang pada Bani Umayyah ini yang berkuasa. Yang pertama, dari beberapa banyak khalifah yang memimpin dari Daulah Bani Umayyah, ada 14 khalifah yang memerintah Bani Umayyah selama kurang lebih 92 tahun. Di antaranya ada 4 khalifah yang terkenal karena prestasi dalam pemerintahannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini ada 14. Yang pertama yakni pendiri dari Daulah Bani Umayyah itu sendiri, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu setelah itu Yazid bin Muawiyah, Muawiyah II bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, serta Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Ini adalah 14 tokoh yang menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah I yang berkuasa dan berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam. Nah, kita harus memahami bahwasanya pemerintahan yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini memiliki banyak perkembangan. Yang pertama, kebijakan inti yang membuahkan hasil dari tugas-tugas seorang khalifah. Yang pertama yakni membentuk kantor departemen kedutaan. Pada masanya dinasti Bani Umayyah ini, dia membentuk berbagai macam kantor departemen kedutaan yang mewakili daerah-daerah tersebut, serta memilih salah satu amir atau gubernur yang memimpin dari suatu daerah yang dia takluki tersebut. Kalau misalkan kita bawakan pada zaman sekarang, ini merupakan salah satu bentuk otonomi daerah pertama yang diterapkan oleh agama Islam, yang diterapkan oleh umat muslim, karena memilih salah satu pemimpin yang mewakili berbagai macam daerahnya masing-masing yang harus dia pimpin, serta memiliki tanggung jawab di hadapan khalifah, atau bisa kita sebut sekarang adalah presiden, yakni dengan membangun kantor departemen kedutaan ini. Yang kedua, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan bersama para khalifah yang lain membangun administrasi keuangan yang baik. Nah, kita bisa tahu di zaman sekarang sudah ada yang namanya Kementerian Keuangan
Dan pada masa ini, di masa awal peradaban Islam, umat-umat muslim sudah membangun hal tersebut terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yakninya memperluas kekuasaan. Kita tahu bahwasanya pada masa Daulah Bani Umayyah, Islam berkuasa kurang lebih dari sepertiga dunia. Mulai dari Roma sampai dengan Persia sampai pada Andalusia, tegak berdiri kokoh panji-panji Islam, yang mana salah satu yang berperan di sini adalah khalifah yang berada pada Bani Umayyah. Dan kebijakan inti lainnya yakninya memilih pemimpin dengan secara musyawarah. Diadakannya pemilihan dengan berdasarkan musyawarah, baik dari pihak kerajaan atau kekhalifahan dengan pihak tokoh-tokoh masyarakat untuk memilih suatu pemimpin. Dan yang kedua, untuk pertama kalinya umat muslim mencetuskan mata uang dari umat muslim itu sendiri, yakninya dinar, dirham dan lain-lainnya. Serta yang terakhir, yang paling penting yakninya menyempurnakan penulisan kitab-kitab hadis ini. Nah, di sini kita salah satu menjadi hal yang bangga bahwasanya hadis sebagai landasan kita dalam berpijak mengamalkan suatu amalan ataupun ibadah sudah dibukukan kitab-kitab hadisnya pada masa ini. Dan khalifah pada Bani Umayyah ini berperan penting terhadap proses penyempurnaan penulisan kitab-kitab hadis. Nah, dari peta konsep yang Bapak ajarkan ini, mudah-mudahan Ananda semuanya dapat memahami. Kita tidak perlu banyak mengetahui nama-nama dari suatu tokoh, akan tetapi kita harus mengetahui paling tidaknya tokoh-tokoh ataupun khalifah yang berperan penting pada masa dinasti Bani Umayyah ini, serta tujuan dari hal pentingnya yang lain, yakninya kekuasaannya kurang lebih 92 tahun. Khalifah pertamanya merupakan keluarga keturunan dari Utsman bin Affan, yakninya Muawiyah bin Abu Sufyan, serta yang paling pentingnya adalah pada masa Bani Umayyah ini sudah terbangun peradaban Islam yang besar, baik itu dari segi kekuasaan, yang kedua dari segi ilmu pengetahuan, utamanya ilmu hadis, dan yang ketiga yakninya dari segi departemen administrasi atau lembaga konstitusi kenegaraan yang maju. Dan hal ini sudah dicetuskan oleh umat muslim jauh-jauh sebelum orang barat, yakninya westernisasi, mencetuskan lembaga kepemerintahan. Mungkin demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahami. Cukup dipahami saja peta konsepnya, nama-nama tokoh yang penting ini, serta kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari selama kepemimpinan dinasti Bani Umayyah ini. Mungkin sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.